Bismillahirrahmanirrahim. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan Allah. Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat yo ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan sing ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati yang demi kehormatan panjenengan la ukhyanna. Iktine bakal nyesatna ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis itu ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampeyan, dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ra paham berarti. Berarti iblis iki enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan Allah. Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat yo ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan sing ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal. Cara bahasa yang pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir itu kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit, yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi tunda karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumah terus saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binasfi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binasfihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasfisani. Fanasbu fil fi'li bada wa nasbu awal qila bil fi'lil mazkur wa qila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa qila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa qila fal haqqu qasami. Wajah fil qasam la amna itu bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira bi zuriyat tiga tisik lan duriyah panjenengan manan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minum sange para manusa asmaina halis kabehane kabeh. Niku mon bakasan-bakasan yen aku wis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku ning mon liyane niku kira ae macam-macam wonten sing napa nasab rofa ana sing nasab soal ini kados khilaf-khilaf niku. La'amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain neraka jahanam ning kasing sira bizuriyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tabi'a kang anut sapa man ka ing sira min sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora njaluk ingsun kuming sira kabeh alih ing atase iki ala tablighi risalah ditegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah. Ajrin maknane julin. Wa ma'ana lan ora ana saking utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat.
Idhatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jin lan jin. Wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal. Dunal malaikati ora kok malaikat. Tapi ini dia pendapat dunal malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti nopo soleh. Jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga nggak butuh Nabi. Seorang lagi malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh. Berarti nggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti. Sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat. Karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takok itu melok kelompoknya sopo, melok kelompoknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, miman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Karena termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, mengikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu. Itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya. Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yafalu ma yasa. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Jibril akhirnya tanya. Ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dil arsy makin muta'in tamam. Terus kan fa amintu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala adalah semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif. Napa berkah napa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi.
Yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya yang enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk